Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai metode assessment center. Nah, pada kelompok 9 ini terdapat 5 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Arleni, yang kedua yaitu Fauzia Amalia Alkaf, yang ketiga yaitu Belinda Valariandini, kemudian ada Widya Wahyu Atarika, dan saya sendiri Rina Zwita Kasana. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang 3 metode assessment center. Yang pertama yaitu 360 degree assessment, yang kedua yaitu role play, yang ketiga yaitu personality test. Yang pertama yaitu 360 degree assessment. Nah, 360 degree assessment merupakan metode pengukuran kompetensi dengan melibatkan pihak-pihah yang memiliki hubungan kerja dengan asesi sebagai penilai atau disebut rater. Kemudian rater adalah mereka yang diyakini mampu menggambarkan kinerja asesi seperti atasan, rekan kerja, kemudian bawahan, kemudian customer, supplier, dan pegawai yang bersangkutan. Dengan melibatkan banyak pihak, diharapkan bisa meningkatkan objektivitas asesmen yang dilakukan serta memperkaya feedback mengenai kompetensi dan kinerja pegawai. Nah, penilaian dari atasan biasanya diberikan bobot terbesar, sedangkan penilaian dari pegawai yang bersangkutan diberikan bobot terkecil atau hanya dijadikan sebagai pembanding saja. Nah, penilaian dari atasan diberikan bobot lebih besar karena atasanlah yang memiliki banyak kesempatan untuk mengamati secara langsung bagaimana kinerja dan kontribusi pegawai terhadap pencapaian target departemen atau organisasi. Nah, sementara penilaian dari diri sendiri mendapatkan bobot paling kecil karena memiliki bias yang besar seperti itu. Ya, jadi dalam penerapan di lapangan terdapat sejumlah masalah dan kendala yang perlu diperhatikan. Di antaranya itu mengingat penilaian biasanya dilakukan secara anonim, pegawai yang dinilai tidak bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil yang melatar belakangi penilaian tersebut, sehingga mereka kurang menerima jika hasilnya tersebut buruk. Lalu yang kedua, jika para penilai kurang berpengalaman dan kurang terlatih dalam menilai, maka akurasi penilaian pun akan semakin rendah dan terjadi inflasi nilai di mana kinerja pegawai dinilai jauh lebih tinggi daripada aktual atau sebaliknya. Jadi dalam penilaiannya ini nanti akan bersifat subjektif. Terus yang ketiga juga yang dilakukan penilaian penilai banyak itu tidak jarang hasil yang diperoleh justru saling bertentangan tanpa bisa ditentukan penilaian mana yang sebenarnya lebih akurat karena orangnya yang banyak, sehingga hasil-hasilnya itu malah justru bertentangan dan kebingungan mana yang sebenarnya itu benar dalam hasilnya tersebut. Terus yang keempat, metode ini mempersyaratkan adanya beberapa rater untuk mengisi sejumlah formulir. Nah, konsekuensinya untuk menerapkan penilaian 360 degree interview ini diperlukan lebih banyak waktu dan material yang dibutuhkan. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, di sisi lain semakin banyak item berarti semakin banyak aspek kinerja dan kompetensi yang bisa dinilai. Nah, di sisi lain juga item-item yang harus diisi jumlahnya sangat banyak bisa mengurangi minat rater untuk memberikan penilaian dan memperlama waktu penilaian juga. Ya, jadi dalam melakukan 360 degree assessment ini memiliki masalah dan kendala yang dapat diminimalisir dengan beberapa cara. Seperti yang pertama itu, pastikan bahwa penilaian memiliki tujuan yang jelas dan sosialisasikan kepada para rater termasuk pegawai yang nanti akan dinilai. Yang kedua,
Pilih rater yang dianggap benar-benar memahami kinerja dari pegawai di lapangan dan bisa memberikan penilaian secara objektif. Tidak perlu untuk orang yang banyak, yang penting orang tersebut dapat memberikan penilaian secara objektif. Terus yang ketiga, buat jadwal untuk melatih para rater agar memahami keseluruhan proses penilaian, termasuk cara mengisi form, penilaian dan adanya error saat mungkin terjadinya proses penilaian. Nah, proses ini juga dapat dilakukan untuk memberikan rating serta bagaimana data akan digunakan. Lalu yang keempat, bantu pegawai memahami penilaian yang diberikan, seperti dengan menindaklanjuti hasil penilaian dengan memberikan personal coach dan laksanakan asesmen secara reguler, sehingga pegawai bisa mengevaluasi atau meningkatkan perubahan nilai mengenai kinerja kompetensi untuk waktu lainnya. Jadi semakin berbeda waktu itu semakin meningkat kinerjanya. Lalu yang terakhir, secara berkala lakukan evaluasi terhadap sistem dan proses penilaian yang dilakukan dan memperbaiki kelemahan yang ada agar nanti saat dilakukan kembali di tahun yang akan datang kita sudah meminimalisir hasil-hasil kekurangan yang dimiliki dalam sistem ini. Selanjutnya ada metode role play, di mana peserta atau karyawan memerankan sebuah peran yang telah ditentukan dan ia mengetahui peran apa yang akan ia mainkan di situasi tertentu. Metode role play sendiri digunakan untuk menganalisis masalah interpersonal, perubahan sikap, serta pengembangan hubungan antar individu. Adapun kelebihan dari metode roleplay, yang pertama, meningkatkan minat peserta pelatihan, kedua, meningkatkan keaktifan peserta, yang ketiga, mengajarkan berempati melalui berbagai sudut pandang, yang keempat, dapat diterapkan di berbagai situasi, yang terakhir, memberikan kesempatan bagi peserta untuk memerankan peran yang belum pernah ia perankan. Selain itu, ada pun kelemahan dari metode roleplay. Yang pertama, alokasi waktunya lama untuk persiapan serta menerapkan alurnya dulu. Lalu, butuhnya kerja keras untuk semua peran yang terlibat. Lalu yang ketiga, apabila pelaksanaannya itu gagal, maka tujuan pembelajaran pun tidak dapat diambil atau tidak dapat tercapai. Lalu yang terakhir, tidak semua dapat dijadikan role playing. Selanjutnya adalah personality test atau tes kepribadian. Tes kepribadian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari individu tersebut. Nah, nantinya klien diminta untuk mengisi pernyataan-pernyataan, memilih pernyataan-pernyataan, ataupun mengisi perintah-perintah yang dianjurkan dalam tes tersebut. Nah, untuk Assessment Center 360 degree ini menggunakan salah satunya tes personality-nya adalah tes DISC. Tes DISC ini adalah sebuah alat ukur psikometri yang bertujuan untuk mengukur kepribadian individu mengenai perilaku kerjanya. Nah, tujuannya itu mengukur perilaku kerja dasar dari seorang individu. Ada 4. Yang pertama itu ada dominance, influence, terus steadiness, dan compliance. Nah, ini untuk menjelaskan tadi ya 4 aspek tersebut. Yang pertama kan ada dominance. Dominance ini menilai respon individu terhadap masalah dan tantangan, serta cara menggunakan kekuasaan. Nah, hal ini berkaitan dengan kekuasaan dan ketegasan. Nah, yang selanjutnya ada influence. Influence ini menilai cara berkomunikasi dari individu. Tentunya hal ini berkaitan dengan situasi sosial dan komunikasi dari individu tersebut. Selanjutnya ada steadiness. Nah, ini menilai respon terhadap perubahan dan kecepatan lingkungan. Hal ini tuh berkaitan dengan kesabaran, adaptasi. Selanjutnya yang keempat adalah compliance. Compliance ini menilai respon
individu terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dari sebuah struktur organisasi ataupun lingkungan di mana dia tinggal. Nah, selanjutnya nih, untuk tes DISC ini seperti tes lainnya ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari tes DISC itu yang pertama, dapat memberikan pemahaman mengenai deskripsi diri individu, baik kelebihannya ataupun kekurangannya. Dan yang selanjutnya adalah dapat membantu individu dalam melakukan perencanaan di masa depan, seperti itu. Nah, untuk kekurangannya ini keterbatasan utama dari DISC tidak dapat memberikan gambaran keterampilan dan tingkat pengetahuan individu tersebut, seperti itu. Ya, untuk memperjelas tes DISC, maka dapat digunakan juga tes Papikostik. Tes Papikostik ini merupakan sebuah asesmen yang dasar desain dan juga formulasi pemikirannya itu untuk mengukur kecenderungan dan juga persepsi yang bersumber dari teorinya Murray, di mana role merupakan persepsi individu terhadap dirinya sendiri, kepemimpinan, perencanaan kreatif, dan juga gaya pekerjaan. Sedangkan untuk need sendiri merupakan kecenderungan mendalam yang tidak bisa dipisahkan dari perilaku individu. Lalu tujuan dari tes Papikostik ini yaitu untuk mengukur dinamika kepribadian yang berkaitan dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk pada perilaku dan juga nilai perusahaan. Kemudian, dapat memperoleh informasi mengenai profil individu, baik dari segi tipologi kepribadiannya maupun dalam konteks pekerjaannya. Setelah itu, ada pun beberapa aspek yang dapat diukur menggunakan tes Papikostik ini. Di antaranya yaitu arah kerja, di mana di dalamnya kita dapat mengetahui mengenai kebutuhan untuk menyesuaikan tugas dengan mandiri, kemudian peran pekerja keras, dan juga kebutuhan untuk berprestasi. Selanjutnya ada kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, kita dapat mengetahui peran, kebutuhan mengatur orang lain, dan juga peran dalam membuat keputusan. Yang ketiga yaitu aspek posisi atasan bawahan, di mana di dalamnya kita dapat mengetahui mengenai kebutuhan untuk membantu atasan dan juga kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Yang ketiga, terdapat relasi sosial. Di dalamnya kita dapat mengetahui mengenai kebutuhan kedekatan dan kasih sayang diterima di kelompok untuk diperhatikan dan juga peran hubungan sosial. Yang kelima yaitu terdapat gaya kerja, di mana di dalam gaya kerja kita dapat mengetahui mengenai peran untuk mengatur, bekerja dengan hal rinci, dan juga peran orang yang teoritis. Yang terakhir terdapat aspek aktivitas kerja. Di dalamnya kita dapat mengetahui peran menentukan urgensi dan juga peran sibuk. Dan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan serta kekurangan dari tes Papikostik itu sendiri. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, item-item dalam tes Papikostik ini relatif pendek, ringkas, kemudian interpretasi logik dan spesifik sehingga mudah dipahami oleh testi maupun tester. Yang kedua, tes ini berguna untuk evaluasi karyawan. Dan yang terakhir, hasil analisa menghasilkan dinamika kepribadian seseorang yang telah dipengaruhi situasi kerja di sekitarnya, di mana merupakan gambaran kepribadian keseluruhan dan juga tidak terpisah-pisah, serta menjadi satu dinamika kepribadian yang utuh. Sedangkan untuk kekurangan atau kelemahannya sendiri, yang pertama itu dalam proses atau cara penskoringannya itu butuh ketelitian serta kejelian yang lebih, karena scoring dalam tes ini cukup rumit. Kemudian ada kemungkinan orang bosan mengerjakan karena adanya pernyataan yang diulang-ulang. Dan yang terakhir, lembar jawaban dari tes Papikostik ini sedikit membingungkan. Nah, sekian dari saya mengenai Papikostik. Sekian presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.